Shalom anak-anak. Hari ini kita juga akan belajar matematika untuk bab yang ketiga. Anak-anak siapkan buku ESPS dan alat tulisnya. Pada bab yang ketiga, kita akan belajar KPK dan FPB. Tujuan pembelajarannya menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan, menjelaskan bilangan prima, menjelaskan dan menentukan, serta menyelesaikan masalah faktor persekutuan terbesar atau FPB, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, pada hari ini anak-anak akan belajar kelipatan dan faktor bilangan. Kelipatan bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Jadi, pada bab ini anak-anak wajib hafal perkalian. Kalau anak-anak tidak bisa perkalian, maka anak-anak akan kesulitan untuk mengerjakan soal-soal pada bab ini. Contoh, tentukan 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama. Nah, bisa menggunakan garis bilangan seperti ini, atau yang lebih mudah bila anak-anak sudah hafal perkalian 3. Nah, kelipatan 3 itu adalah perkalian 3. Jadi, perkalian 3, 3 dikali 1, 3, 3 dikali 2, 6, 3 dikali 3, 9, 3 dikali 4, 12. Nah, rasanya lebih mudah kalau anak-anak hafal perkalian. Jadi, 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama adalah 3, 6, 9, dan 12. Nah, faktor bilangan. Faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Contohnya, tentukan faktor dari 10. Nah, faktor dari 10, anak-anak bisa membuat tabel seperti ini. Di bagian atas, ini anak-anak buat angka 10, di sini anak-anak buat kali. Nah, anak-anak ingat, anak-anak cari perkalian yang hasilnya 10. Kita mulai dari perkalian 1. 1 dikali 10 hasilnya 10. 2 dikali 5 hasilnya 10. Perkalian 3, apakah ada yang hasilnya 10? 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. Berarti tidak ada. Perkalian 4, apakah ada yang hasilnya 10? 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. Tidak ada. Perkalian 5, apakah ada yang hasilnya 10? Ada. 5 dikali 2. Tapi di sini tadi kita sudah tuliskan angka 2 dan angka 5. Jadi tidak perlu dituliskan lagi. Kemudian perkalian 6, 7, 8, 9. Apakah ada yang hasilnya 10? Tidak ada. Perkalian 10 yang hasilnya 10. 10 dikali 1. Nah, tadi sudah kita tuliskan 1 kali 10. Jadi hanya kebalikannya, tidak perlu ditulis lagi. Jadi faktor dari 10 adalah urutan menulisnya seperti ini ya. Bentuk huruf U dari sini ke sini, kemudian ke sini ya anak-anak ya. Nah, jadi faktornya adalah 1, 2, 5, 10. Ya, supaya rapi, dimulai dari yang paling kecil. Jadi urutan menulisnya seperti ini, seperti huruf U. Ya. Kelipatan dan faktor persekutuan bilangan. Nah, ini akan Ibu jelaskan besok ya pada pertemuan berikutnya. Nah, kali ini Ibu akan contohkan terlebih dahulu. Nah, dari ESPS halaman 56 hingga 57. Contoh nomor 1. Lingkari semua bilangan kelipatan 3.
bilangan kelipatan 3, berarti yang kita ingat adalah perkalian 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Tidak ada di sini ya. 3 dikali 2 hasilnya 6, juga tidak ada. 3 kali 3 9. 3 kali 4 12. 12 ini ya. 12. 3 dikali 5 15. 3 dikali 6 18. 3 dikali 7 21. 3 dikali 8 24. 3 dikali 9 27. 3 dikali 10 30. Nah, jadi ini jawabannya ya yang dilingkari. Anak-anak bisa melingkari pada buku ESPS di halaman 56. Jadi, nah jawabannya adalah 12, 15, 18, 21, 24, dan 30. Contoh berikutnya dari nomor 2. Tentukan semua kelipatan dari bilangan berikut. Kelipatan 8 yang kurang dari 50. Nah, anak-anak ingat perkalian 8. 8 kali 1, 8. 8 kali 2, 16. Kalau anak-anak kesulitan bisa dibuat tabel seperti ini. 8 dikali 3, 24. 8 dikali 4, 32, dan seterusnya. Tadi ingat ya, dibilang kelipatan 8 yang kurang dari 50. Nah, yang kurang dari 50 berarti berapa saja? 8, 16, 24, 32, 40, 48. Nah, 56 ini tidak masuk karena tadi yang diminta di soal kelipatan 8 kurang dari 50. Berarti yang ini tidak, hanya sampai 48. Contoh berikutnya, kelipatan 10 yang ada di antara 50 dan 100. Anak-anak ingat perkalian 10. Kemudian cari kelipatan 10 di antara 50 dan 100. Berarti kalau ada kata-kata di antara, nah ini di antara 50 dan 100, berarti 50 ini tidak termasuk, 100 juga tidak termasuk. Kelipatan 10 di antara 50 dan 100 adalah 60, 70, 80, 90. Jadi jawabannya adalah 60, 70, 80, 90. Ya, begitu ya anak-anak ya. Kita lanjutkan. Kelipatan 15 yang ada di antara 50 dan 100. Anak-anak bisa menggunakan cara yang tadi. Anak-anak buat dulu perkalian 15 seperti ini. Kemudian di antara 50 dan 100 artinya yang nanti hasilnya 50 dan 100 tidak termasuk ya. Jawabannya di antara itu. Silahkan anak-anak coba, anak-anak cari di rumah ya. Berikutnya ini nomor 3. Tentukan faktor dari bilangan berikut dengan melengkapi tabel perkalian. Nah, faktor dari 15. Bentar ya nak, sebentar. Faktor dari 15. Nah, ini sepertinya tabelnya tidak muncul. Sebentar, kita buat manual saja ya anak-anak ya. Faktor dari 15 artinya perkalian
yang hasilnya itu 15. Ya, ini 3A yang hasilnya 15, berarti 1 dikali 15. Ya, ini Bu tidak buatkan tabelnya ya, tapi cara kerjanya tetap sama seperti menggunakan tabel. Perkalian 2 yang hasilnya 15, apakah ada? Tidak ada ya. Nah, kemudian perkalian 3 yang hasilnya 15 ada ya. 3 dikali 5. Perkalian 4 ada, yang 15 tidak ada. Perkalian 6, 7, 8, 9, 10 tidak ada. Yang hasilnya 15. Perkalian 5 ada ya, 5 dikali 3. Tapi tadi sudah ada 3 dikali 5, jadi tidak perlu kita tulis lagi. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa faktor dari 15 itu adalah 1, 3, 5, 15. Cara menuliskan faktornya, ingat huruf U. Nah, ini ya. Nah, maka jawabannya adalah 1, 3, 5, dan 15. Nah, ini ya anak-anak jawabannya. Kita coba dengan soal berikutnya, soal 3 bagian B. Faktor dari 16. Jadi perkalian yang hasilnya 16. Sudah pasti 1 dikali 16 hasilnya 16. Kemudian 2 dikali berapa yang hasilnya 16? 2 dikali 8. Perkalian 3, apakah ada yang hasilnya 16? Tidak ada. Kita ke perkalian 4. 4 dikali 4 hasilnya 16. Perkalian 5 tidak ada. Perkalian 6 tidak ada. Perkalian 7 juga tidak ada. Perkalian 8 dikali 2 itu 16. Tapi tadi sudah kita tuliskan 2 dikali 8, jadi tidak perlu ya, sama saja. Perkalian 8 sudah. Perkalian 9 tidak ada. Perkalian 10 yang hasilnya 16 tidak ada. Ya, habis jadi ya anak-anak. Nah, kemudian kita tuliskan faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, 16. Nah, untuk angka 4 ini karena ada 2 kali, cukup ditulis 1 kali saja, tidak perlu kedua-duanya. Contoh berikutnya, untuk bagian C, tentukan faktor dari bilangan berikut dari bilangan 20. 1 dikali 20. Kemudian 2 dikali berapa kira-kira yang hasilnya 20? Kemudian perkalian 3, apakah ada yang hasilnya 20? Tidak ada. Ibu bantu itu perkalian 4 yang hasilnya 20 berapa? Nah, dan seterusnya ya, anak-anak cari seterusnya. Nah, nanti akan ketemu berapa faktor dari 20. Oke, demikian penjelasan Ibu pada pagi hari ini. Silakan anak-anak berlatih dengan mengerjakan soal-soal yang ada di ESPS. Selamat berlatih, Tuhan memberkati. Shalom.